Oke, karena udah jam 15.41, teman-teman bisa mengisi link absensi dulu ya. Sebelum kita mulai jam 15.50.
Oh ya teman-teman, kalau pas screenshot absen diliatin ya share screen PPT yang ku munculin, jadi kelihatan B1-nya gitu. Takutnya teman-teman nanti salah masuk lab lagi. Oke, baik, karena udah pukul 15.51, kita mulai aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Udah pada absen ya teman-teman? Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah teorema aljabar boolean. Oke. Sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman sama Bu Rizmi sudah sampai mana desisnya? Ada yang bisa raise hand untuk review materi?
Halo? Bilang aja teman-teman, materinya sampai mana? Kalau di kelas. Sampai sum of product, Kak. Sampai sum of product. Oh, oke. Selain itu apa lagi? Untuk kemarin belajar standar form, min term, max term, sum of min term, product of max term gitu, Kak. Oke. Kalau De Morgan udah diajarin belum ya? Hukum De Morgan. Belum? Sudah Kak, kemarin sama dengan aljabar boolean ya Kak. Oh, oke. Oke, sekarang ke implementasian DSCH-nya ya. Mungkin bisa dijelasin lagi sama Kak Melani. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas review materinya. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oke, jadi sekarang kan kita materinya tentang teorema aljabar boolean dan kebanyakan dari kalian kan udah kan materi ini. Jadi di sini aku mau cepet aja ngejelasinnya. Aku ulang lagi. Teorema aljabar boolean. Jadi teorema aljabar boolean itu ada beberapa hukum. Yang paling terkenal itu namanya hukum De Morgan. Jadi di awal itu aku mau ngajarin tentang teorema variabel tunggal. Nah, pertama itu ada identity law. Identity law itu and form or formnya itu A.1 sama dengan A dan A plus 0 sama dengan A. Terus dan seterusnya A.0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. A aksen sama dengan A dan A plus A aksen sama dengan 1. Terus A sama dengan A dan A plus A sama dengan A. Nah, pada teorema pada operasi OR dapat diperoleh melalui teorema pada operasi N atau sebaliknya. Caranya dengan mengubah tanda tambah menjadi dot atau sebaliknya dan ubah angka 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Lalu ada teorema variabel jamak. Nah, ini sebenarnya mirip sama kalau kalian aljabar biasa itu ada komutatif, asosiatif, distributif. Nah, di sini beberapa yang beda itu ada absorption sama De Morgan. Nah, untuk commutative law itu kan sama seperti aljabar biasa, yaitu pindah tempat aja. Jadi A.B sama dengan B.A, terus A plus B sama dengan B plus A. Terus asosiatif itu juga sama aja, A.BC sama dengan AB.C. Dan yang OR-nya juga sama. Terus distributive law itu juga A plus B.C sama dengan ditambah di dalamnya, berarti A plus B dot A plus C. Terus yang ini juga A dot B plus A dot C. Terus absorption law itu sebuah tambahan hukum. Jadi untuk ini tuh A dot A plus B itu sama dengan A, dan A plus A dot B sama dengan A plus B. Jadi ini memang udah ada di sananya. Terus juga untuk De Morgan itu ini salah ya, harusnya AB, bentar. Harusnya itu AB aksennya di luar sama dengan A aksen plus B aksen. Terus yang ini juga A plus B aksen sama dengan A aksen dot B aksen. Terus juga untuk double complement berarti kan X diaksenkan 2 kali sama aja tetap X gitu. Terus lanjut ke udah. Aku mau ngasih contoh, beberapa contoh untuk penyederhanaan. Nah, di mana ya? Sini deh. Jadi kita nyederhanain sebuah aljabar boolean. Nanti aku mau nunjuk beberapa anak buat kerjain ya. Oke, jadi aku contohin satu dulu. X sama dengan
aksen B, aksen plus B, terus dikali A plus B. Nah, di sini kita bisa menggunakan perkalian biasa. Jadi, A aksen A ditambah A aksen B ditambah BA ditambah BB. Sama dengan, nah di sini A aksen A itu kan tadi sama seperti hukum yang pertama. Nah di sini A aksen A itu sama dengan, aksen A itu sama dengan, bentar. Oh ya, ini ada yang salah lagi nih. Makanya kok aneh. Jadi A aksen A itu bukan A tapi 0 ya. Nah, A aksen A itu sama dengan 0. Jadi ini 0 ditambah A aksen B sama BA sama BB. BB kan sama dengan B aja. Aksen B plus BA plus BB sama aja tetap B. B dot B sama dengan B. Lalu jadikan ketemu A aksen B plus AB plus B. Nah, ini kan sama B, B, B. B-nya bisa dikeluarin. Jadi B, A plus A aksen. Jadi aksen tuh dikasih sebelah kanannya A yang nggak ada aksennya. Ditambah B kali 1, jadinya B. Nah, jadi di sini kita dapat menemukan bahwa A plus A aksen itu kan sama dengan 0. Jadi B, A plus A aksen 0 plus 1 sama dengan B. Jadi penyederhanaan dari aljabar ini itu adalah B sama dengan B. Gitu. Jadi kalian bisa pakai kayak aljabar biasa. Ini tuh sama aja, cuman ada beberapa sifat khusus yaitu terdapat di bagian ini. Jadi kalian harus perhatiin pertambahannya, perkaliannya itu berupa seperti ini. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Permisi Kak, saya izin bertanya. Silahkan. Itu yang bagian B dalam kurung A ditambah A aksen plus 1, kalau di peraturannya A ditambah A aksen tuh sama dengan 1, Kak. Kalau A dikali A aksen yang 0. A dikali A aksen. Oh ya, sorry, aku salah ya. Oke, makasih ya. Ya baik Kak, terima kasih. B dikali, oke salah. Nah, di sini berarti B dikali 2 itu sama aja, berarti B dikali 2 itu sama aja, berarti kan bentar. B dikali 2 berarti kan sama aja. Oh, oke. Jadi B dikali 2 itu kan bisa kita jadiin gini. B dikali 1. B dikali 1. Jadi B, gimana ya? Turunin deh. Sorry ya. Oke, jadi ini jangan ditambah dulu. Jadinya B plus B sama dengan B. Jadi gitu ya. Oke, makasih ya buat tadi siapa yang ngoreksi. Oke, keren. Bagus. Nah, jadi gini guys. Bagus dulu. Oke. Jadi B dikali 1 plus 1 karena nggak bisa B kali 2 kan di dalam aljabar boolean kan nggak bisa kan. Harusnya adanya cuman A, 1 atau 0 atau huruf yang lainnya. Nah, jadi di sini kita kaliin dulu. Jadi kita masukin ke sifat yang salah satu sifatnya yaitu hukum
Hukum yang distributif, asosiatif. Distributif sih, oke. Jadi kita masukin ke sifat distributifnya. Berarti B kali 1 itu sama dengan B, B kali 1 sama dengan B, lalu B tambah B sama dengan B. Oke, jadi maaf ya tadi ada kesalahan dikit. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Itu di bagian yang ditanya Laili tadi, Kak. Bisa tolong di-scroll ke atas nggak, Kak? Ah iya, itu Kak. Yang B dikali A ditambah A aksen ditambah 1. Kan di situ di dalam kurungnya itu udah ada 1, Kak. Terus kalau tanda tambah itu kan sama aja sama OR. Jadi kan kalau OR itu misalnya ada salah satu anggotanya 1, berarti dia sudah otomatis 1 gitu, Kak. Bisa nggak, Kak, kita pakai logika yang kayak gitu? Ya, boleh. Boleh, tapi karena ini kita kan membuktikannya lewat aljabar boolean, jadi kita harus pakai teori yang seperti itu. Jadi harus sesuai dari teoremanya. Kecuali kalau kamu ingin bikin bikin di DSCH-nya, atau kamu ada pertanyaan yang nggak perlu dijabarin, itu boleh langsung gitu. Tapi kalau harus dijabarin, kalian harus sesuai sama teoremanya. Jadi itu ada alasannya kenapa ini bisa kayak gitu. Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Mau menunjuk satu anak dong. Siapa ya? Muhammad Akmal Iskandar, ada nggak? Ada Kak, hadir Kak. Jadi aku mau coba kamu kerjain ini ya. Bentar, aku tulisin di sini. Ya, aku sini aja deh. M sama dengan A aksen plus C dikali B plus D aksen, lalu diaksenkan. Gini. Oke, udah jelas belum tulisannya? Jelas Kak. Oke, bisa minta tolong buat dikerjain. Nanti kamu kirim di kolom chat ya, kalau udah. Siap, Kak. Kamu mau nunjuk satu lagi, kerjain satu soal cewek, siapa ya? Zenobia tuh cewek apa cowok ya? Halo? Halo, Zeno? Oke, berarti nggak ada, ganti aja. Dia Indah. Ada nggak ya? Halo, dia. Oke. Kamu kerjain soal satu lagi ya? Iya, Kak. Untuk soalnya berapa ya? Z sama dengan A, B, C plus A, B aksen
A aksen, C aksen, aksen. Ini. Udah gini. Oke, udah jelas belum ya soalnya? Aduh. Iya, sudah, Kak. Oke, nanti kamu kerjain terus kirim di kolom chat ya. Aku tunggu kalian berdua, aku tunggu sampai jam berapa ya, agak lamain aja deh. 4:15. Oke. Oke, materi aku sampai sini, jadi akan dilanjutkan selanjutnya oleh Faiza. Oke, Faiza. Fai. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya buat tadi Akmal sama dia. Oke, semangat. Oke. Ya, aku izin share screen. Bentar. Bentar. Oke, apakah layarku sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan ya. Oke, aku jelasin ini dulu deh. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Melani tentang teorema pada aljabar boolean. Jadi ada De Morgan juga. Nah, biar kita tahu implementasinya di simulasi DSCH, jadi teman-teman bisa buka aplikasi DSCH dulu ya. Terus buka file demorgan.sch. Oke, aku bakal jelasin dulu, yaitu universalitas gerbang NOR dan NAND. Teman-teman kemarin udah tahu ya gerbang NOR itu yang mana dan yang mana. Oke, sekarang aku mau jelasin nih. Oke, jadi di sini kita kan punya rangkaian logika. Nah, yang pertama itu adalah A. Kita anggap ini sebagai X ya, teman-teman. Satu ini adalah X. Oke, berarti X ini sama dengan A, karena dia dot A karena dia ini gerbang NAND, berarti A aksen itu sama dengan A aksen. Yang kedua, dia AB, dia jadi AB aksen, habis itu dia di-NAND-kan lagi, hasilnya jadi X sama dengan AB. Yang ketiga adalah A, ini kan sama ya teman-teman, A aksen sama dengan A aksen, jadi di sini A aksen. Yang B ini B aksen sama dengan B aksen. Habis itu dia di-NAND-kan lagi A aksen, NAND B aksen. Hasilnya adalah A plus B. Oke, jadi teman-teman kalau udah tahu yang dijelasin sama Melani tadi, pasti teman-teman paham apa yang dimaksud di DSCH-nya ini. Oke, terus yang selanjutnya adalah universalitas gerbang NOR. Nah, kalau NOR sama ya yang kayak Kak Melani tadi jelasin, kalau berarti A plus A aksen ini menunjukkan dia NOR ya teman-teman. Jadi A plus A aksen itu sama aja dengan A aksen. Lalu A NOR B, A plus B aksen, dia dinorkan lagi sama dengan X sama dengan A plus B. Habis itu A, tadi sama ya, A plus A aksen, itu sama dengan A aksen. B plus B diaksenkan, hasilnya B aksen. Habis itu NOR, dia akan menghasilkan A aksen plus B aksen. Karena dia ini dinorkan lagi, jadi dia ada aksen lagi, maka hasilnya akan AB. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ke DSCH-nya ya. Teman-teman udah buka DSCH semua? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Bentar. Ini untuk implementasinya. Jadi, nih kita bisa lihat di DSCH-nya. Jadi, nih. Mungkin aku terangin dulu deh sekalian. Jadi, dengan
adanya universalitas gerbang NOR dan NAND itu, kita bisa menginterpretasikan dua simbol gerbang NAND. Nah, kita bisa lihat kalau, jadi teorinya itu adalah jika kita memasukkan inputannya high atau 1, nanti outputnya akan jadi low. Nah, coba ya teman-teman. Jika kita inputnya high, dia akan menghasilkan low. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita menginputkan low, dia akan outputnya high. Jadi kayak kebalikannya gitu ya teman-teman. Oh ya, terus ini. Aku terangin yang ini. Oke, ini kayak pembuktian ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kan gerbang NOR ya. Berarti kalau A, NOR, B, itu kan dia false. Nah, teman-teman bisa aja buat rangkaian logika kayak A diaksenkan, N B aksen. Dia hasilnya juga false. Jadi, teman-teman bisa menyebut sama, teman-teman bisa nyebut sama A NOR B itu sama dengan A aksen dot B aksen. Jadi kayak hukum De Morgan tadi ya. Jadi, bentar. Jadi kan A aksen plus B aksen itu sama dengan A aksen dot B aksen. Jadi dia mengimplementasikan yang De Morgan yang bentar. A aksen plus B aksen sama dengan A aksen. Nah, ini kayak ini ya teman, yang atas itu dia mengimplementasikan kayak ini. Begitu pula sebaliknya. Yang sebaliknya coba kita input ya. A NAND B dia akan sama dengan A aksen or B aksen. Jadi ini A dot B, A aksen dot B aksen, ini NOR-nya sama dengan A aksen or itu kan plus B aksen. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman, simple ya. Jadi itu dia pengimplementasian De Morgan Laws ke dalam DSCH kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, apakah udah paham? Oke, kalau kayak gitu, tadi kan aku udah jelasin ini ya. Aku nganggap kok teman-teman udah paham. Coba dong, ada dua orang boleh ngejelasin salah satu dari teorema De Morgan ini ke DSCH-nya itu kayak gimana. Jadi kayak review ulang apa yang aku sampaikan tadi. Oke. Boleh langsung unmic aja mungkin, karena aku nggak bisa lihat. Atau dibantu Kak Melani, siapa yang resen, Kak? Belum ada sih, Fai. Belum ada. Oke. Kita tunggu dulu deh, 16-17. Mungkin teman-teman sambil memahami ya. Oh iya, diingat ya teman-teman, kalau bentuknya segitiga, terus ada kayak lingkaran kecil, itu namanya inverter. Dia akan mengubah nilainya menjadi kebalikannya. Misalnya ini dia true, dia bakal jadi A aksennya. Jadi A, kalau ada inverternya, dia jadi A aksen, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa, mengimplementasikan rangkaian NOR itu jadi N kayak gitu. Sebaliknya NAND jadi OR kayak gitu bisa. Karena kan sifat dari NOR dan NAND itu kan universal ya teman-teman. Jadi itu fungsinya. Oke. Apakah ada yang mau raise hand, mau jelasin lagi salah satu teorema De Morgan di DSCH? Ayo teman-teman. Atau tunjuk random aja ya, Melani. Iya, masa ditunjuk terus. Itu udah ada kok. 2 anak. Udah ada.
Ayo, siapa pilih Mel? Siapa dulu? Mungkin bisa itu share screen Si ya. Arya. Mungkin Langsung bisa share share screen screen sendiri. Screen ya Kak? Bentar. Oke. Oke. Sudah nampak Kak? Di aku kok masih hitam ya? Kalau di kamu gimana Mel? Belum juga. Belum deh. Coba Saya ulang ya, share screen aja, jangan yang window. Oke, bisa pilih salah satu. Yang mana, atas apa bawah? Yang atas apa bawah? Yang atas Kak. Oke. Ya. Jadi untuk yang teorema 20 De Morgan, jadi ini contohnya yang bagian kiri ini. Jadi teori yang bagian kiri ini adalah A tambah B, A tambah B aksen. Jadi A tambah B aksen itu sama dengan ini. Yang teorema yang di bagian kanan ini. Itu A aksen, B aksen. Nah, ya. Itu Kak, menurut saya. Itu mau. Jadi A ditambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Gitu Kak. Teorema 20 De Morgan. Oke, benar. Jadi bisa dikonversi gitu ya. Ya. Oke. Makasih ya Arya. Nanti nulis nama nim ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya siapa nih? Duma ya. Oke, Duma, langsung aja. Udah kelihatan belum, Kak? Udah. Oke, jadi karena tadi Arya udah jelasin yang pertama, jadi aku jelasin yang kedua. Jadi ini merupakan teorema De Morgan yang A dikali B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Contohnya begini, misalnya A dikali B di dalam kurung, terus mereka berdua dinegasikan di sini. Itu sama aja dengan yang di sini, yang A dinegasikan, terus B dinegasikan, terus OR atau ditambah. Jadi rumusnya A kali B diaksenkan sama dengan A aksen tambah B aksen. Gitu nggak? Oke, benar. Makasih ya, Duma. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Jadi paham ya kenapa gerbang NOR sama NAND itu dianggap universal, karena dia bisa dikonversikan menjadi AND dan OR gitu. Oke, ini ada di meeting chat, apa ini? Belum terlalu paham. Muhammad Akmal Iskandar, nggak pahamnya kenapa? Itu yang tadi, Fai. Aku kan suruh kerjain itu kan. Nanti bisa dibahas pas di akhir ya. Oke. Karena materinya udah selesai hari ini, dari aku cukup sih. Kalau dari Melani ada tambahan? Bentar, aku mau bahas sedikit tentang materinya dari soal yang tadi buat dari yang aku kasih buat Akmal sama buat dia. Oke. Oke. Jadi tadi di bagian punya dia itu udah bener ya. Tapi kita bahas sedikit. Udah bagus, udah benar. Dia itu pakai ABC plus AB aksen plus A aksen, C aksen, lalu diaksenkan.
Nah, ini itu bisa juga digunakan, sebenarnya ini kan teorema De Morgan. Tapi dia pakainya dimasukin ke satu-satu. Aksennya dimasukin ke sini sama ke sini. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi bisa juga pakai De Morgan ya, biar lebih dikit ntar keluarnya. Oke, lanjut. ABC plus AB aksen kali A plus C. Ini juga udah benar. ABC plus AB aksen plus AB aksen C, ABC plus AB aksen C. Oke, AA ini jadinya A. Oke, benar. ABC plus AB aksen C plus 1. ABC plus AB aksen C plus 1. 1. Oke, benar. A dikali B aksen plus BC, A B aksen plus C. Oke, bagus. Makasih buat dia. Bagus. Terus selanjutnya ke soal yang dari buat Akmal tadi ya. Nah, di sini tuh kita bisa gunain teorema De Morgan juga. Jadi tuh teorema De Morgan tuh sangat gimana ya? Sangat berguna banget. Jadi kan A ini kan dikali sama dikali lalu dimorgankan kan. Lalu dinegasikan. Jadi ini kan. Oke. Jadi tuh bisa gunain ini kan di De Morgan. Ini dikali ini terus diaksenkan tuh jadinya kan sama aja A aksen C plus A aksen plus C plus B plus D aksen. Gini kan. Oke. Nah, jadi habis ini itu juga didemorgankan lagi. Ini tuh pakai De Morgan semua. Jadi kalian bisa lebih mudah ngerjainnya. Nah, ini gimana ngapusnya biar cepet. Oke. Nah, ini kan A aksen plus C lalu diaksenkan plus B plus D aksen lalu diaksenkan. Kenapa begini? Karena dari teoremanya itu kan A dot B lalu diaksenkan hasilnya jadi A aksen plus B aksen. Nah, di sini A-nya tuh berarti ini juga B-nya. Lalu selanjutnya setelah ini kan ini juga De Morgan lagi kan. Jadi bisa langsung ke A dot C aksen plus B aksen dot D. Jadi hasil akhirnya udah gini aja. AC aksen plus BD. Karena semuanya tuh ini kan ada 4 variabel kan. Jadi hasilnya juga 4 variabel AC, BD. Gini aja. Selesai. Jadi pakai teorema gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oh iya Mel, tadi yang step kedua itu sama aja step ke satu kan ya? Dicatat aja mungkin biar lebih kelihatan simpel gitu kalau pakai De Morgan. Nah, kayak gitu. Jadi kita cuman butuh berapa step tuh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita dari pakai De Morgan bisa lebih mudah. 3 step aja udah selesai gitu. Oke, kayaknya nggak ada yang tanya lagi ya. Aku mau ngasih penugasan buat kalian. Oke, jadi pada pertemuan kali ini ada penugasan ya teman-teman. Oke, jadi intinya kalau kalian paham mengenai De Morgan, nanti enak kok kalau penyederhanaan. Paham dulu tentang konsepnya, nanti bisa diaktualisasi di soalnya. Kayak gitu. Jadi tugasnya tuh ada 10 soal. Kalian sederhanain kayak yang tadi caranya udah kita bahas beberapa. Terus deadline-nya kapan nih, Fai? Deadline-nya kalau sama kayak kemarin gimana? Kemarin apa sih, Rabu ya? Sanggup nggak? Kalau Rabu 2359, teman-teman sanggup nggak? Rabu kecepatan, Kak.
Kecepatan. Oke, mau minta kapan nih? Mau minta kapan, teman-teman? Ya, boleh bilang aja nggak apa-apa. Kamis berarti. Atau Jumat. Atau Jumat? Jumat aja, Kak. Jumat aja, Kak. Oke. Jumat aja, Kak. Iya. Hari Jumat ya. Buat linknya sama kayak yang kemarin, linknya nanti aku kasih deh. Linknya udah ada di group kok, udah di description grup kok. Ya, nanti ini juga aku share soalnya. Jadi hari Jumat jam 23.59 ya. Untuk linknya udah ada di grup. Oke. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang belum paham mungkin. Oh iya, aku mau mastiin ini teman-teman lab B1 semua kan? Ya Kak, B1 Kak. Soalnya kemarin pada nyasar. Oke, B1 semua ya, aman ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain mungkin kita tutup aja ya, Melanie. Oke. Jadi aku udah cukup, jadi udah ditutup aja nggak apa-apa. Oke, apa ada yang belum absen? Udah semua ya? Iya. Absen ya teman-teman. Oke, baik, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, langsung kita tutup saja. Sebelumnya terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tepat waktu ya. Jika ada kendala bisa langsung chat di grup atau PC kami. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Semangat. semangat.